Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ceritanya Podcast. Yuk. Ya, masih bersama saya Bang Andi Laksono dan teman saya Imam Fauron. Imam Fauron. Ah, gini Mam. Oke. Aku kan tahu lah Imam mahasiswa pertanian lah ya. Siap. Iya, mahasiswa pertanian. Alumni sih Mas. Alumni ya. Iya. Lah ini ada salah satu temanku, teman kita juga, iya. mahasiswa pertanian juga, alumni juga. Jadi aku waktu itu bikin pertanyaan yang di Instagram, di story yang tentang pertanian berat, dan dia tanya mengenai pertanian. Makanya aku manggil Imam Fauron ya kan untuk menerangkan pertanian ini gitu. Oke lah. Siap ya? Siap nggak siap Nah, sih. ini ada dari Tarik pakai KH RB, Torik dari Torik. Dia tanya bagaimana cara memajukan sektor pertanian, langkah konkret pemanfaatan sumber daya forecast. Wah, berat juga ya. Ini kayak soal ini. Aku Iya. kayaknya pernah baca kok soal apa ya? Jangan-jangan dia pertanyaan dari dosen ya? Iya. Ini Waduh. pemberdayaan masyarakat kan ini. Kalau enggak pembangunan pertanian ini. Oke, kita bahas aja lah. Enggak lama-lama. Bagaimana cara memajukan sektor pertanian? Kalau dari aku lah cari gampang baik ya. Bagaimana cara memajukan pertanian ya? Jangan dimundurkan. Biar maju. Harusnya didorong ya. Harus didorong biar maju. Lah, tapi emang kita kan mahasiswa pertanian lah ya. Emang salah satu dengan caranya ya kita harus mencintai pertanian. Karena Harusnya emang sih. Indonesia negara agraris, kita harus cinta pertanian dan cinta padamu. Nah itu. Dan sekarang juga emang kan di Indonesia sendiri kita tahu bahwa usia petani rata-rata Tuir. masih Tua tuir. kan? Nah, tua. Sedangkan kalau misalkan anak muda sekarang pada nggak mau ya Mas. Kayak Nah gitu. ya, kon maju lebih bebek lah. Nah iya apot ya. Kotor, panas ya, Mbok. Bebek. Nah, itu sebenarnya itu yang bikin sulit ya, juga jadi sih PR karena juga sih. PR juga itu Indonesia karena tua-tua juga. Tapi kalau untuk mau juga sektor pertanian, kalau menurut aku ya itu tadi didorong, misalnya bisa dengan cara kayak peralatannya lebih modern, tapi yang menjalankannya juga harus anunya lebih mudah, karena kan lebih produktif kan kalau yang muda gitu. Dan juga kan harusnya ini di pertanian sekarang udah banyak inovasi-inovasi, entah itu pertanian organik, entah itu penggunaan pupuk dan sebagainya yang organik juga, dan juga inovasi dari bibit-bibit yang berkualitas. Harusnya itu menjadi poin penting dalam peningkatan dari segi produktivitas pertanian. Namun kita tahu lah kalau misalkan pemasaran dari pertanian sendiri kan masih sangat masih kurang gitu. Iya. Ya itu mungkin bisa jadi PR dan juga bisa dikembangkan lagi. Iya. Ya, nah itu juga jadi ibaratnya kalau terjun ke organik kan ya kan lebih mahal. Kalau anak-anak sekarang kan yang penting cuan. Nah, itu kan bisa juga. Iya. Sebagai motivasi cuan itu. Dan juga kan kebanyakan masyarakat sekarang udah banyak yang melek terhadap kesehatan juga. Ya kalau merem tidur. Harusnya itu sih. Iya. Apalagi lagi Covid ya. Iya lagi Covid. Pernah Covid? Alhamdulillah enggak sih. Hampir divaksin. Vaksin udah vaksin sih. Udah ya. Udah dong. Jangan lupa vaksin ya. Ingat dua kali. Nah. Oke, lanjut aja Mas. Ini ada lagi langkah konkretnya. Oh, udah ya jelasin langkah konkretnya ya. Langkah konkretnya sih itu. Cuma kan kalau misalkan kedepannya kan kita nantinya mau menghadapi bonus demografi. Bonus demografi kan maksudnya Indonesia nantinya akan mempunyai usia produktif lebih banyak ketimbang usia yang tidak produktif. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus memanfaatkan itu dengan mungkin meningkatkan inovasi-inovasi yang di pertanian, dan juga mencintai dan juga melaksanakan ya mungkin pertanian-pertanian yang ada di sekitar kita gitu loh. Itu tapi sih. Berarti itu memanfaatkan ya. Tapi Iya. itu termasuk kita. Berarti kita dimanfaatkan Harusnya itu. sih. Berarti kita dimanfaatkan. Iya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa lah ya kan. Dimanfaatkan. Iya. Nah itu bonusnya bukan, tak kira bonusnya bonus telepon, bonus kuota dari Kemendikbud. Kemendikbud udah nggak punya. Iya. Oke. Tolong Pak, saya kuotanya habis ini Pak. Ya ada lagi nih pemanfaatan sumber daya. Ya pemanfaatan sumber daya kan ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi. Nah itu emang tiga-tiganya harus
berkesinambungan harus diangkat. Emang kita cuma memanfaatkan ke alam, tapi kita nggak memperhatikan sekelilingnya, merugikan manusia juga kan salah juga. Harus seimbang juga antara. Harusnya seimbang. Ya ibaratnya sumber daya alam emang ditingkatkan, tapi kan kita harus menjaga juga supaya itu tetap ada dan lestari kan. Nah, itu yang susah juga itu Mas. Iya, harusnya sih dari peran dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat sendiri sih. Harus sadar dan juga harus ada alternatif dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini sih. Tapi juga ibaratnya sumber daya alam pun kalau digali terus kan habis. Makanya manusia harus kreatif buat ngambil sesuatu yang baru, alternatifnya untuk dimanfaatkan lagi supaya SDA itu enggak habis dan masih ada cadangan lain. Ya, harusnya begitu sih. Mantap sekali Mas Imam. Mantap. Imam Fauron. Nah, ini ada lagi nih. Yang terakhir itu forecast. Kalau nggak salah forecast itu peramalan sama perencanaan. Ya emang bener sih. Maksudnya kita kalau mau menjalankan sesuatu kan harus diramal dulu. Oh, ini kira-kira gimana? Kira-kira benefit nggak? Kira-kira menguntungkan atau merugikan? Itu kan emang peramalan gitu kan. Nah, terus kalau yang perencanaan emang perencanaan untuk menanggulangi dari akibat dari peramalan itu, maksudnya gitu. Jadi kita punya plan A, plan B, nanti kalau kita plan A gimana, plan B gimana gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Cuma kalau yang di pertanyaan gimana Imam? Kalau misalnya menurut saya sendiri sih harusnya kita udah ada perkembangan kayak peningkatan dan juga pertumbuhan dari tingkat yang kecil sekali, mungkin kayak tingkat desa. Jadi kalau misalkan dari sikot. Iya, dari sikot. Oke. Nah, mungkin gini. Kalau misalkan udah ada pertumbuhan perekonomian di sektor pertanian di tingkat desa, mungkin kayak tiap desa punya apa sih namanya ya? Apa? Tidak. Desa punya apa? Ya? Desa punya kepala desa. Punya perangkat desa. Kayak siapa ya? Masih tidak. Iya, dia manggil saya. Tadi cacing pakai baju desa. Apa senengnya? Keunggulan. Oh ya. Agregat. Iya, harusnya kan tiap desa itu punya potensi produk tersendiri. Dan jadi kan tiap desa kalau misalkan punya potensi tersendiri, kalau misalkan itu digabungin untuk satu wilayah, mungkin kabupaten dan sebagainya, itu kan akan meningkatkan produktivitas dan juga peningkatan perekonomian di Indonesia sendiri. Dan ada lagi. Nah, itu sih harusnya emang semua itu harus dari tingkat bawah dan juga dari tingkat pemerintahan harus mendukung program tersebut sih. Gitu. Ya harus berkesinambungan lah ya. Berkesinambungan, saling mendorong, saling membantu, saling support. Ya jadi ibaratnya ya agak susah sih. Ya mau masyarakatnya gimana pun juga nunggu dari pemerintah juga kan. Ibaratnya kayak gitu juga. Belum tentu harus ada kesadaran dari kita semua. Tapi padahal kalau menurut aku selama aku belajar di pertanian, ya pertanian itu menurut aku nggak ada, maksudnya produk-produknya itu nggak ada habisnya loh. Maksudnya oke lah kita bikin kopi ya, kopi ampasnya masih bisa dimanfaatkan kan. Bisa buat masker, tapi nggak buat covid lah ya. Masih buat masker, bisa buat masker, terus habis itu ampasnya bisa buat yang lain-lain lagi kan, nggak dihabis loh. Padahal itu kan sisa dari produk pertanian ya. Kayak misalnya sayur oke lah, kalau sayur nggak laku bisa buat pakan ternak ya kan. Tapi kan kalau sayurnya organik ya eman-eman, tetap ya itu fungsinya dari pemasaran, marketing. Marketing juga penting kalau menurut aku. Dan juga kan kita harus tahu kalau misalkan manusia harus butuh makan, dan juga makanan kan harus diperoleh dari sektor pertanian. Kalau misalkan sektor pertanian nggak diperhatikan, kalau misalkan sektor pertanian nantinya itu mati, manusia juga ikut mati. Makanya sektor pertanian itu bakalan terus continue. Tinggal bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan sektor tersebut. Nah itu PR lah buat kamu juga. Ya, buat kita semua sih. Buat kita semua lah ya. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sudah sih, mungkin itu aja. Dan juga mungkin untuk generasi muda tetap semangat. Aduh. Tenang. Siapa ya? Gerak cuk. Apa? Tetap semangat. Tetap semangat dan cintai pertanian. Cintai produk Indonesia. Oke. Pokoknya kita harus memajukan pertanian lah.
Kalau nggak dimajukan pertanian kalau maju kalau pertanian nyegerak banget. Pokoknya kalau pertanian nggak dimajukan kita nggak makan lah, intinya gitu. Terus juga cintai produk Indonesia. Ya kita cukupkan saja karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ini banyak sekali angin dan puting beliung. Asik. Ya, saya Bang Oni Laksono Dan saya Bang Foron. undur diri. Terima kasih sudah nonton Ceritanya Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.